Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah banyak memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, umur panjang, kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang hingga detik ini. Insyaallah di subuh yang penuh berkah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah pagi dengan judul Akibat Meninggalkan Al-Quran. Hadirin sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini telah banyak orang yang tertimpa sakit jiwa, terjebak dalam godaan syaitan dan tersesat ke jalan-jalan yang menyimpang, serta tidak mendapatkan kenikmatan dan ketenangan dalam hidup karena jauhnya dari kitab Rabbnya, yakni Al-Quranul Karim. Dikutip dari kitab Mukhalafat Nisa'iyah, 100 mukhalafah taqafu fiha al-kathir minna nisa'i adil bayah asy-syari'ah, karya Abdul Latif bin Najis Al-Ghamidi, dijelaskan bahwa yang paling banyak mengalami hal tersebut adalah kaum perempuan atau kaum hawa. Mereka cenderung menyepelekan dosa akibat meninggalkan Al-Quran ini. Banyak di antara mereka yang jarang sekali membaca kitabullah. Dia tinggalkan Al-Quran di belakang punggungnya, lalu Al-Quran menjadi sesuatu yang tidak berarti baginya, lagi dilupakan baginya. Yang dia baca hanyalah buku, majalah, koran, bahkan surat kabar lainnya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk membaca Al-Quran. Banyak kaum hawa yang lebih senang mendengarkan musik-musik, nyanyian-nyanyian, dan lain sebagainya. Namun telinganya tidak pernah ia gunakan untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia lebih suka menyaksikan sinetron berseri-seri, drama Korea, film-film, dan yang lain sebagainya. Namun matanya tidak pernah melihat apa yang tertulis dalam mushaf Al-Quran. Setiap hari, baik siang maupun malam, dia gunakan lisannya untuk membicarakan berbagai hal. Aib orang lain dia bicarakan, namun dia tidak pernah menggunakannya untuk membaca ayat suci Al-Quran. Bagaimana mungkin orang yang meninggalkan Al-Quran akan mendapatkan kebahagiaan, sahabat kreatif? Bagaimana mungkin orang yang berpaling dari Al-Quran, kitabullah, akan merasakan nikmatnya hidup di dunia ini, sahabat kreatif? Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa ma halla musaddaqa faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqatu ilan nar. Al-Quran adalah pemberi syafaat sekaligus akan diterima syafaat pada hari kiamat, dan ia adalah perhiasan yang dapat dipercaya. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, niscaya akan membawanya menuntun ke surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya, niscaya akan menggeringnya ke neraka. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Betapa banyak sahabat kreatif, terutama kaum perempuan, yang gemar membaca artikel-artikel tentang mode, gosip-gosip selebritis, dan berbagai informasi lainnya. Namun mereka tidak membaca Al-Quran, bahkan tidak mau memperbaiki bacaannya menurut kaidah yang benar. Bisa jadi ada di antara mereka yang mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris, dan ia curahkan segenap tenaganya untuk dengan berbagai bentuk pengorbanan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mampu mengerjakannya. Jadi janganlah kita menjauhi Al-Quran, karena ia adalah sebaik-baiknya ibadah dan jalan untuk meraih kebahagiaan hidup. Contoh sahabat kreatif, sikap mengabaikan Al-Quran adalah mengabaikan atau meninggalkan Al-Quran. Di antaranya adalah tidak mau mengimani Al-Quran.
tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mau membaca dan mempelajari Al-Quran, serta tidak mau mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini merupakan contoh orang yang mengabaikan Al-Quran. Dan adapun dampak yang dapat kita rasakan ketika kita meninggalkan Al-Quran, yaitu yang pertama adalah hidup kita akan menjadi sulit, akan jauh terjatuh dalam kezaliman dan kesesatan, serta mudah diperdaya oleh syaitan itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat kreatif, sebagai solusinya adalah setiap muslim wal muslimah hendaknya kembali kepada Al-Quran dengan mempelajari dan mengajarkannya. Kegiatan belajar dan mengajarkan Al-Quran harus dijadikan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, sebab ia merupakan syarat menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sahabat kreatif remaja masjid yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, marilah kita semua tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, sehingga kita semua dapat selamat di dunia dan di akhirat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai pelindung kita di mana saja kita berada, di mana saja kita berlabuh. Jikalau kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, maka yakin dan percaya, insya Allah semuanya akan terasa aman, semuanya akan terasa tentram dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Semoga Allah membuka hati kita untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.